ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentu kabar yang luar biasa. Mari masuk di tahun 2021 dengan semangat yang baru. Karena firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Begitu juga dengan kita. Selamat bergabung dengan ibu-ibu yang baru bergabung dalam wadah ini, Persekutuan Doa Wanita Air Hidup. Kami ada doa bersama setiap hari Kamis jam 8 malam. Bisa kontak di 0817 58 50 60 atau bisa terkoneksi melalui sel grup yang sudah ada. Bisa kontak di nomor yang sama. Mari kita boleh saling menopang, mendukung, menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati. Mari kita angkat sebuah pujian, saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Saudara, mari kita sama-sama berdoa, membuka sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat semua yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, terlebih ulapi mulut bibir hamba-Mu, biar firman yang benar, firman yang hidup, firman yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Firman itu yang masuk di dalam kehidupan setiap kami berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya ini memberkati banyak orang. Dan kami percaya Tuhan ada sesuatu maksud dan rencana Tuhan yang besar dan ajaib untuk setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membuat kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Sebab betapa dalamnya rencana kasih-Mu, perbuatan-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam kehidupan setiap kami. Tidak terselami bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Untuk para peserta dari Wanita Air Hidup yang ada, saudara, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menghadapi 2021 dengan sebuah semangat yang baru. Ada satu sukacita yang baru yang harusnya kita miliki untuk 2021. Saya paham betul kita semua banyak yang kecewa karena 2020 kita sudah bikin resolusi, tapi apa yang terjadi? Ternyata bulan 3 semuanya amburadul, semuanya berantakan. Ya, sampai akhir tahun pun mungkin kita ngalamin yang terseok-seok, melakukan segala sesuatu rasanya berat sekali. Tetapi saudara, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Di mana kita masih bisa berkata ada hari ini, maka di sana ada pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membedakan orang dunia dengan orang percaya? Pengharapan. Sebab pengharapan orang dunia putus waktu dunia berlalu, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah putus. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah lekang oleh waktu. Tuhan Yesus tidak pernah bergeming oleh karena masalah yang terjadi atas bumi ini. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita punya awal yang baik untuk 2021. Saya mau ajak saudara semua melihat Daniel pasal 12 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi Daniel menjawab, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel,
Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Memahami apa? Tentang keadaan akhir zaman. Kita adalah orang-orang benar yang harusnya paham betul tentang keadaan akhir zaman. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, ini ada dua pilihan. Di hari-hari terakhir, ini kita ada di akhir zaman, saudara ya. Kita mau jadi orang bijak, apa mau jadi orang fasik? Kalau orang fasik, dia akan hidup semaunya ikut dengan cara dunia. Katanya kenal Tuhan, katanya tahu tentang Tuhan, katanya tahu tentang firman, tetapi tidak pernah melakukan firman. Memilih untuk hidup ikut dunia, itu fasik. Tetapi orang benar, cirinya apa? Dia akan menjadi orang-orang yang hidup dengan bijak. Seperti Daud berkata, ajarkanlah aku hati yang bijaksana, supaya aku mempunyai hati yang bijaksana, untuk kami menghitung-hitung hari kami sedemikian rupa. Itu adalah bicara mengenai hati yang bijaksana. Harusnya kita mengerti betul apa yang kita harus lakukan hari-hari ini, di masa-masa kesukaran ini. Apakah pandemi akan terus berlangsung? Apa yang akan terjadi setelah nanti terjadi vaksin virus COVID-19? Tentu ini penuh dengan pertanyaan. Tetapi saya mau pastikan, firman Tuhan tidak lekang. Mau ada COVID, nggak ada COVID. Mau ada resesi, nggak ada resesi. Firman Tuhan sudah terbukti dari masa ke masa, dari abad ke abad, bahwa firman Tuhan tetap teguh berdiri dan tidak pernah tergeser oleh keadaan dunia. Saudara, kalau saudara memperhatikan dunia, saudara akan mulai takut gentar, saudara akan mulai gelisah dan tidak punya pegangan. Tetapi kalau saudara dalam keadaan sekalipun mencekam, saudara pegang firman, maka firman itu akan menjadi sauh yang kuat, jangkar yang kuat, sehingga ada badai gelombang datang, kapal itu tetap bisa teguh berdiri. Bukan berarti kapalnya tidak terombang-ambing, tentu terombang-ambing, tetapi kapalnya tidak akan pernah bergeser, karena ada sauh yang kuat, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, saya mau ajak kita belajar. Daniel adalah orang-orang yang berani untuk tampil beda. Daniel adalah orang-orang yang berani mempertahankan nilai-nilai kebenaran, sekalipun keadaannya saat itu dunianya penuh dengan ketidakbenaran. Dan kalau kita lihat di sana, di ayat sebelumnya, pasal 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan, di sana pun dikatakan sekali lagi, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Keadaan dunia akan semakin gelap, tetapi orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus semakin bercahaya seperti cakrawala. Nah, bagaimana caranya seseorang dapat bercahaya, saudara, seperti cakrawala? Bagaimana caranya? Yang pertama, tadi dikatakan di Daniel, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mau disucikan. Saya ulangi, mau disucikan. Hari-hari ini dengan segala keadaan, sebetulnya ini adalah masa di mana kita sedang disucikan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan purified. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan barar. Artinya apa? Yang kotor dibersihkan. Juga bicara mengenai seperti dipoles. Seperti benda dipoles terus sampai mengkilap. Saudara, saya pernah lihat bagaimana seseorang memproses atau memoles logam. Ya, waktu itu saya melihat proses bagaimana seorang membersihkan sebuah velg mobil yang terbuat dari krom. Dimana karena sudah lama velg itu kena air, berkerak dan tidak pernah dibersihkan. Dan itu mau dikasih apapun nggak bisa bersih. Sampai ada satu cara untuk membersihkannya, yaitu digosok dengan amplas tipis. Digosok dan diberikan sedikit air, lalu digosok, terus digosok. Apakah tiba-tiba langsung hilang? Tidak. Digosok terus berkali-kali, sampai kerak itu mulai hilang. Yang sudah berkilau tentu tidak akan digosok, saudara. Tetapi yang masih kotor, yang ada kerak-kerak bekas air dan lain sebagainya, warna kotor, itu digosok. Terus, prosesnya nggak sebentar, lama. Digosok, dibanjur lagi air, ya, diambil lagi amplasnya, digosok lagi, sampai betul-betul mengkilap. Kembali kilaunya. Demikianlah apa yang terjadi. Kalau kita mau disucikan hari-hari ini, mungkin kita lagi ngalami digosok, saudara. Firman berkata, manusia menajamkan manusia, sesamanya. Artinya adakan gesekan. Nah, gesekan itu sebetulnya membuat kita semakin suci, purified, semakin suci, semakin berkilau, seperti cakrawala. Saudara kalau mau berkilau,
Saudara jangan pernah menghindari yang namanya gesekan. Tapi bukan juga saudara cari-cari gesekan, saudara ya. Tetapi kalau ada orang menggesek kita, kita lagi baik-baik aja, saudara. Tiba-tiba dia ngomongin kita, dia nggak suka sama kita. Itu gesekan. Nah, waktu kita digesek, kita harus ingat ini. Oh, berarti kita sedang mengalami proses pembersihan, disucikan, dibuat semakin bersinar. Jadi respon kita harus benar, saudara, waktu kita digesek, ya. Saudara yang lagi ngalami digesek, ayo semangat, nggak usah putus asa, ya. Kita semua ngalamin, tapi respon kita akan menentukan kita semakin bersinar atau tidak. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu mau dimurnikan, saudara ya, mau dimurnikan. Nah, proses pemurnian itu ada beberapa, ya. Ada proses pemurnian emas, proses pemurnian perak. Nah, saya mau cerita sedikit tentang proses pemurnian emas dan perak. Saudara, proses pemurnian emas dan perak pada zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau zaman sekarang semuanya pakai zat kimia. Kalau pada zaman dulu itu prosesnya dipanaskan. Sama-sama dan saya katakan dipanaskan. Nah, waktu dipanaskan, kalau emas, maka waktu dipanaskan, emas yang murni kadarnya akan turun ke bawah. Yang kotor akan naik ke atas. Saudara bukan cuma sampai di sana, nanti dulu ya. Walaupun udah dipanasin lewat proses, tapi perihal itu kotoran mau diangkat atau enggak, itu lain cerita. Kalau kita udah diproses, kotorannya kita biarkan di situ, nanti lama-lama apinya dimatikan, dia akan kembali dingin, kotorannya tetap bercampur, tetap tidak murni. Bagaimana emas itu bisa murni? Waktu diproses dipanaskan, yang kotor naik ke atas harus mau diangkat. Nah, waktu kotoran diangkat gak enak, saudara. Itu proses pemurnian. Nah, saudara, hari-hari ini apa yang kotor? Tuhan mau angkat. Dengan cara apa? Mulai dimunculkan. Gesekan suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, mulai muncul. Bukan karena Tuhan nggak sayang, tetapi itu adalah cara-cara Tuhan untuk kita dimurnikan. Tetapi kalau kita meresponnya tidak dengan benar, artinya kita nggak mau kotoran itu diangkat, kita nggak mau mengubah hati kita yang keras, ya sampai kapanpun, walau masalah jadi datang lagi, kitanya nggak murni-murni. Nah, makanya saudara, waktu terjadi proses pemurnian, kita harus merespon dengan benar. Nggak apa-apa, mungkin masalah dengan bos, masalah dengan pemimpin di kantor, masalah dengan suami. Itu proses pemurnian. Tapi respon hati kita, itu yang menentukan semakin murni atau tidak kadar kita di hadapan Tuhan. Saudara, di mana-mana namanya emas semakin murni, harganya semakin mahal. Saudara mau semakin mahal di hadapan Tuhan? Waktu saudara dimurnikan, biarkan kotoran itu diangkat. Dan bagaimana dengan perak? Janji Tuhan, kitab Mazmur, seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, proses pemurnian perak itu beda sedikit. Gini, saudara, kalau perak, waktu dipanaskan, perak yang murni dia akan ngumpul di tengah. Dan perak yang kotor, kotorannya itu akan ada di luar. Saudara, hari-hari ini kita mau pilih mana? Mau memperhatikan janji Tuhan, seperti kita memperhatikan perak yang murni dimurnikan 7 kali. Artinya janji Tuhan hari-hari ini akan dikelilingi dengan kotoran-kotoran. Dunia akan mengajak kita untuk melakukan kotor. Seolah-olah kalau nggak kotor, nggak survive, nggak hidup, nggak selamat. Salah, saudara. Justru kita harus melihat kepada janji Tuhan lebih kepada kotorannya. Jaga janji Tuhan menjadi pusat kehidupan dalam kehidupan setiap kita. Jaga kebenaran firman Tuhan supaya menjadi pusat kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah mau diuji. Ya. Harus mau diuji. Mazmur 26 ayat 2 berkata gini, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ini bukan Mazmur Daud sengaja, saudara ya. Daud sengaja, Tuhan sok uji aku mah kuat. Bukan, saudara. Bukan sok-sokan. Tetapi ini adalah satu respon, buktinya adalah di pasal 17, pemazmur bilang begini, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu yang jahat, mulutku tidak terlanjur. Ini ada satu kerinduan dari pemazmur, supaya hatinya tetap selalu murni di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Mau diuji sama Tuhan. Saudara, kalau hari ini proses dan ujian sedang datang dalam kehidupan Anda, jangan putus asa. Justru itu adalah yang baik, di mana kita bisa membuktikan bahwa diri kita layak atau betul-betul mampu untuk diuji. Dan kita kedapatan berkenan bahwa hati kita tidak terlanjur, motivasi kita tidak jahat, hati kita penuh dengan kejujuran. Biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biar firman Tuhan hari ini
boleh memberikan kekuatan untuk saudara melangkah di tahun 2021. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru buat saudara semua, sehingga ada sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang ajaib akan terjadi pada tahun 2021. Baik, kita akan tutup di dalam doa saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kau sudah berikan pada setiap kami. Biar firman ini dikuduskan, dimeteraikan oleh darah-Mu, sehingga firman ini tertanam akar, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Berkati saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang putus asa berikan pengharapan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka tingkap langit, berikan hikmat dari sorga, bahkan hikmat yang lebih hikmat Salomo, sehingga kami tahu kami harus mengerjakan apa, sehingga kami dapat memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan kami, dan nama Tuhan selalu dimuliakan melalui kami. Bahkan kami bisa membuka lahan-lahan pekerjaan buat banyak orang, turut diberkati. Terima kasih Bapa, pulihkan setiap hubungan yang hancur, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalami pemerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom semuanya, shalom anak-anak roh hatiku di persekutuan doa wanita air hidup. Di sini saya mau bersaksi bahwa Tuhan telah sembuhkan saya dari pandemi COVID-19. Di November, saya lupa tanggalnya, saya dengan anak saya Rose dan mantu saya, kita pergi ke Las Vegas untuk mengikuti KKR dari Pak Gilbert Lumaendong. Dan kami terbang ke Las Vegas lalu bergabung dengan Pastor Ida Simanungkalit dan anaknya. Dan kita berlima minap di Hotel Wine di Las Vegas yang banyak sekali orang-orang gambling ya. Saya tidak suka di situ, tetapi saya suka lebih yang kecil, tetapi apa boleh buat. Nah, kita nginep di situ. Lalu sorenya kita pergi ke KKR dari Pak Gilbert. Dan tujuan kami ke sana itu mendengarkan firman-Mu. Dan anak saya yang perempuan itu minta supaya didoakan ya. Dan Pak Gilbert datang dengan istrinya, kita mendapat firman Tuhan, kami semua merasa diberkati. Tetapi dia itu selalu sibuk ya, di dalam terakhir, di waktu doa pemberkatan, saya pergi ke istrinya. Saya bilang, ini saya maminya Freddy, karena mereka kan kenal sama Freddy. Dia bilang, oh maminya Freddy, lalu dia mengambil foto kita, kirimkan ke Freddy ya. Kami senang sekali, kami 2 hari di Las Vegas, makan makanan di mana saja yang kami sukai, tapi tetap pakai masker ya. Tetapi di situ sudah 2 hari di Las Vegas, lalu kami pulang bertiga ke Denver. Datang ke rumah, iPhone saya baru ketahuan hilang. Tahu hilang di airport, tahu di pesawat ya. Dan saya tidak bisa hubungi, tidak bisa Facebook, tidak bisa telepon, dan semua nggak bisa WA, foto saya semua hilang semua. Dan beberapa hari kemudian anak saya beliin iPhone baru. Nah, sebelum kita Susi beliin iPhone baru, kita satu keluarga dites ya tentang pandemi COVID-19 di mobil. Mereka datang ke mobil, ngecek semua kita, ternyata saya sendiri positif. Wah, saya merasa kecewa sekali. Saya bilang, masa iya saya dapat pandemi 19? Dan saya penasaran, dan anak saya Susi bahwa saya lagi pergi untuk diperiksa lagi. Kali ini bayar 200, tapi hasilnya dalam setengah jam ya. Dan anak saya Rose dan suaminya juga dapat rumahnya, dia diperiksa juga. Ternyata mereka pun positif. Dan saya kedua kali positif lagi setelah setengah jam kemudian.
dapat berita bahwa saya positif lagi. Saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya ke sana untuk mendengarkan firman-Mu. Kenapa saya bisa dikasih cobaan begini? Saya dapat COVID-19. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mati, Tuhan. Saya ingin hidup. Saya tidak mau mati. Saya ingin melayani Tuhan di mana saja Engkau tempatkan. Dan di situ saya sadar ya saudara, bahwa wah mungkin ini rencana Tuhan agar saya bisa bersaksi bahwa Tuhan kita itu dahsyat, saudara ya. Nah di situ lalu anak saya pergi lagi ke dokter lalu bilang iya ini positif. Jadi dokter kasih obat ke kita dan saya pulang saudara dengan oksigen. Sedari itu dengan oksigen. Dan anak saya Lina saudara, dia bawa itu obat-obatan Chinese seperti pencefang dan lain-lainnya, ada 3 macam. Dan saya lalu makan obat dari Lina, obat Chinese, dan dokter juga kasih saya obat. Nah di situ saya dikarantina ya di kamar saya selama hampir 3 minggu lebih lah ya. Tapi dokter suster itu hampir sering datang ke kamar saya untuk ngecek ya, beberapa kali. Dan waktu ngecek kedua kali, dokter bilang, wah ini katanya udah drop nih. Ini harus langsung dibawa pakai ambulans ke emergency room. Dan anak saya dan mantu saya bilang, tidak usah nanti kita yang bawa. Jadi mereka bawa saya untuk ke emergency room dari jam 9 ya. Diperiksa beberapa dokter. Wah, beberapa dokter saudara ya, saya tinggal di kamar pasien situ. Anak saya Susi dia nyata lagu-lagu rohani. Saya disuruh berdoa sambil menangis. Saya bilang, Tuhan, saya enggak mau mati, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Kalau sampai Tuhan sembuhkan saya mau bersaksi dimanapun Tuhan mau, saudara ya. Ini kesaksian ini sudah ketiga kalinya ya. Dan waktu itu berhubung telepon saya hilang, beberapa hari kemudian anak saya dibeliin yang baru. Lalu saya kontak ke Pastor Elisa Mona, karena setiap jam 5 sampai jam 7 itu saya selalu gabung doa syafaat ya. Yang mengikuti itu banyak saudara ya, ada dari Eropa, dari India, Australia, Hong Kong, Amerika dan Indonesia, semua banyak sekali yang gabung. Saya bilang tolong doain saya kena COVID-19, saya bilang gitu. Bukan mereka yang sembuhkan, tetapi Tuhan melalui anak-anak yang banyak berdoa untuk saya. Tuhan mendengarkan segala doa kami ya saudara ya. Puji Tuhan, saya pakai oksigen terus ya sampai hampir 3 minggu lebih. Dan waktu tanggal 10 Desember kita pergi ke dokter, ditemani anak saya Susi. Pergi ke dokter, lalu dokter periksa, dokter bilang ini sudah bagus katanya. Lalu saya disuruh jalan saudara sambil bawa oksigen, jalan di ruangan rumah sakit itu. Saya jalan putar lalu masuk lagi ke ruangan pasien. Dan saya dengan Susi tanya, dokter bagaimana keadaan? Dokter bilang, kamu sudah baik, kamu sudah sembuh. Wah, saya senang sekali ya saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya dari COVID-19, penyakit yang menakutkan di seluruh dunia. Dan banyak sekali saudara korban. Begitupun hamba-hamba Tuhan ya saudara ya. Dan tapi saya sudah bilang ke Tuhan bahwa saya mau melayani di mana saja. Makanya saya disuruh ke kesaksian, saya selalu kesaksian ya. Dan saya rindu nanti kapan-kapan kalau COVID-19 sudah hilang, saya rindu ke Indonesia dan saya ingin bersaksi juga di sana untuk mempermuliakan namanya Tuhan. Sekianlah kesaksian saya. Mungkin ada yang salah, tapi saya kesaksian ini untuk menguatkan saudara-saudara semua. Dan biarlah kita wanita-wanita
harus membantu akan suami. Suami ini adalah imam di keluarga, dan ibu-ibu ini dia pendukung doa daripada suami dan keluarganya, ya. Biar kita rajin ke gereja dimanapun saudara berada, dan didiklah anak-anakmu agar supaya mereka takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, ya. Saya beruntung sekali anak mantu cucu saya, Cicit, mereka percaya akan Tuhan. Sekianlah kesaksian saya, semoga boleh menjadi berkat untuk semua orang. Haleluya, amin.